Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa belajar lagi ya. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan dan kita juga semua sama. Semoga kita semua diberi kesehatan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat email ya. Nah, yang buat kita email yaitu email Gmail ya, dari Google. Oke, langsung aja kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk membuat email ya, kita bisa yang pertama kita buka dulu. Kita bisa menggunakan dengan aplikasi Firefox ya, atau juga Microsoft Edge, atau juga Opera, atau juga secara langsung bawaan yaitu Google Chrome. Kalau tidak ada misalnya di sini, kita cari dulu ya, Google Chrome. Kita scroll cari Chrome dari huruf Google Chrome. Nah, ini ada ya, Google Chrome. Nah, gimana cara menampilkan ke desktop ke sini ya supaya muncul, karena di desktop ini belum ada. Oke, sangat mudah supaya kita tidak mencari di sini ya di menu. Nah, kita supaya langsung bagaimana munculkannya di desktop sini. Caranya tinggal cari tadi Chrome-nya. Nah, ini caranya bagaimana. Untuk membukanya kalau di sini tinggal klik satu kali seperti ini, maka secara otomatis bakal kebuka. Nah, untuk dimunculkan di sini di desktop, caranya yaitu dengan cara klik kanan. Oke, kemudian more, kemudian open file location ya, kita klik open file location. Nah, ini ada Google Chrome, kemudian klik kanan, pilih send to, pilih desktop, kita close. Maka sekarang Google Chrome-nya udah muncul di desktop. Nah, atau misalnya bisa juga dengan Opera, kita coba sekali lagi. Atau bisa juga kita di pencarian di sini, misalnya Opera ya. Kalau udah tahu aplikasinya, kita bisa cari di sini atau kita search, tulis Opera. Nah, bisa juga dengan Opera ya. Untuk memunculkan ke desktop, sekali lagi kita klik kanan, kemudian pilih open file location, kemudian klik kanan, send to, pilih desktop. Oke, secara otomatis aplikasinya disimpan di desktop, dimunculkan. Begitu juga untuk aplikasi yang lainnya ya. Oke, kalau udah muncul di desktop, caranya tinggal double klik atau klik kanan, file, open, bisa ya, klik kanan, klik open, atau bisa juga dengan double klik, bisa. Nah, inilah tampilan awal Google Chrome seperti ini ya. Ini aplikasi-aplikasi yang dimunculkan yang sebelumnya udah dibuka. Oke, untuk membuat email caranya di sini. Ini secara otomatis dimunculkan ada Gmail ya, kita klik pilih Gmail, atau kita menu aplikasi ini, klik aplikasi Google. Nah, ini adalah jenis-jenis aplikasi yang disediakan oleh Google ya. Nah, ini ada Gmail juga, boleh klik di Gmail sini atau di menu Gmail di sini, boleh bebas, silahkan. Tinggal klik saja. Nah, ini adalah tampilan login ya. Kalau kita punya email, tinggal kita ketikkan atau ponsel. Maksudnya apa? Ponsel ini adalah nomor
HP yang udah terverifikasi dengan email kita. Jadi nanti atau biasanya email suka email kita suka dikaitkan atau verifikasikan dengan nomor handphone. Jadi untuk login kalau yang udah ada bisa dengan email atau dengan nomor ponselnya langsung gitu ya. Karena kita buat baru, kita klik buat akun ya. Ini bahasa, kita klik Indonesia. Oke. Karena kita akan belajar buat email, caranya klik buat akun ya, klik untuk diri sendiri, untuk pengelolaan bisnis saya. Nah, karena kita belajar untuk diri sendiri ya, belajar jadi diri sendiri, jadi kita klik untuk diri sendiri. Nah, untuk membuat email yang pertama di sini ada keterangan buat akun Gmail, lanjutkan ke Gmail, dan nama depan dan nama belakang kita harus isi dulu. Saya contohkan misalnya di sini nama saya Agus Mansur ya, dari dulu sampai sekarang tetap. Misalnya di sini nama saya terserah ya, terserah itu mau nama apa, bebas. Misalnya di sini namanya Mansur Agus. Nah, itu. Oke. Nah, nama depan diisi Mansur, kemudian nama belakang Agus. Ya, ini sengaja saya balikkan. Itu karena saya suka bolak-balik ya. Nah, ini kalau tiba-tiba muncul seperti ini adalah email yang direkomendasikan oleh Gmail sendiri gitu ya. Ini email yang belum ada gitu, memberikan email namanya Mansur Agus 709. Ada keterangannya, Anda dapat menggunakan huruf, angka, dan titik. Oke. Mau kalau misalnya seperti ini boleh, atau juga mau diganti juga bisa ya. Misalnya saya rubah menjadi Agus Mansur siapa ya, Mansur Agus Garut misalnya ya, Agus Mansur Mansur Agus Garut ya, bisa kita klik. Oke, bisa ya. Boleh huruf saja atau dicampurkan dengan angka atau dengan titik 01. Gini ya, misalnya dicampurkan dengan angka Mansur Agus 01 Garut ya. Untuk teman-teman bebas silahkan ya. Untuk sandinya gunakan minimal 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol ya. Usahakan ikuti anjuran seperti ini ya supaya aman gitu ya. Misalnya saya yang mudah saja, misalnya passwordnya bebas ya, jadi 8 karakter dengan campuran huruf dan angka juga simbol. Oke. Nah, contoh misalnya di sini untuk passwordnya saya Mansur Agus 12345 ya. Oke, kita tuliskan. Ini tinggal tulis passwordnya 8 karakter dengan campuran huruf dan angka. Oke, kita kopikan kemudian paste, tinggal ya, atau ditulis juga boleh, samakan di sini. Oke, tampilkan sandi. Nah,
Mansur Agus 12345, Mansur Agus 12345 ya. Oke, untuk penggunaan sandi yang bisa diingat yang mudah, yang 8 karakter ya, campuran huruf dan angka, juga bisa dengan simbol. Simbol itu apa? Bisa dengan misalnya contoh bintang ya, seperti itu juga simbol, atau garis miring misalnya, atau titik, atau juga dolar ya, atau juga tagar misalnya, atau juga tanda seru, bisa itu ya. Saya misalnya di sini pakai dolar ya, atau bintang lah, mudah. Bintang ini juga sama bintang, jadi harus sama ya, ini sandi, ini konfirmasi sandi ya, tinggal diketik ulang saja atau di copy paste. Oke, kalau udah terisi semuanya, ini juga udah bisa. Mansur Agus 01 Garut. Oke, ini jadi dipakai bintang ya, nah, gini. Oke, udah terisi semuanya. Mansur Agus 01 Garut, Mansur 12345 bintang, Mansur 12345 bintang ya. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, nah, setelah tadi kita membuat identitas, kemudian buat email dan sandi, sekarang kita diinikan dengan nomor telepon. Kami akan menggunakan nomor telepon Anda untuk keamanan akun. Nomor telepon tidak akan terlihat oleh orang lain. Jadi maksudnya apa? Keamanan akun. Jadi ketika misalnya kita contoh saya login di sini ya, kemudian nanti misalnya di beda komputer di sekolah, atau misalnya di warnet atau di tempat lain, ketika kita login, nah cara amannya kita setelah login dengan email kemudian masukkan password, nah tahap berikutnya kita akan dapat SMS dari Google melalui nomor yang kita masukkan ini gitu. Jadi aman gitu ya, insya Allah. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang buka email kita, akan otomatis ada pemberitahuan ke nomor HP kita gitu ya. Nah, ini bisa diisi atau tidak juga, tidak jadi masalah, tapi saya sarankan untuk keamanan kalian isikan itu ya emailnya, email, nomor teleponnya. Kemudian ini ada email pemulihan, kami akan menggunakan untuk menjaga keamanan akun Anda. Nah, dimana kalau misalnya kita email pemulihan, kalau udah punya yang sebelumnya boleh kita masukkan di sini ya, baik email Yahoo misalnya udah punya sebelumnya, tapi tentu harus tahu ya passwordnya, harus bisa dibuka gitu emailnya, baik Yahoo atau Gmail yang sebelumnya juga bisa masukkan di sini email pemulihan. Jadi kalau misalnya kita lupa password yang buat email kita ini, nah bisa kita reset di email sini, atau misalnya di nomor email Mansur Agus 01 Garut@gmail.com ini, seandainya saya misalnya lupa nih passwordnya, nah kita bisa dengan cara lupa password nanti ada konfirmasi ke nomor telepon dan email pemulihan ini, kira-kira seperti itu maksudnya ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Alasan kami minta informasi ini, oke ya, ini sebagai pengetahuan saja, jadi syarat-syaratnya ya harus dipahami. Oke, berikutnya apakah ini bisa dilewati semuanya atau tidak? Oke, kita klik. Nah, tidak bisa ya, ini tanda merah, harap isi tanggal lahir lengkap, harap pilih gender Anda.
Oke, jadi artinya untuk nomor telepon ini bisa dilewati, email pemulihan bisa dilewati, itu ya. Tapi untuk penjelasannya tadi sudah saya jelaskan. Yang wajib ini tanggal lahir, bulan, tahun, dan gender. Oke, misalnya tanggal lahir saya 17 Agustus ya, tahun 1991 ya. Nah, ini kalau nggak salah tahun lahir saya seperti itu. Gender, wanita, pria, tidak memberitahu kostum ya, karena saya laki-laki ya saya pilih pria. Kalau kalian tidak tahu ya cek saja ya, lihat di kartu keluarga atau tanyain ke orang tua kalian ya. Oke, pria. Kalau kalian wanita ya klik wanita. Oke, tanggal lahir, bulan, dan tahun kita klik. Berikutnya oke, privasi dan persyaratan yang karena proses yang menggunakan Google ya. Oke, ini adalah ketentuan ya, silahkan bisa dibaca. Tinggal klik saya setuju ya. Jadi dengan klik setuju berarti kita udah ikut dan setuju dengan persyaratan yang disediakan oleh Google. Oke, klik setuju. Nah, kalau muncul seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat akun email ya. Oke, kita refresh saja. Kalau seperti ini, muat ulang halaman ini, klik. Nah, ini udah berhasil ya. Kalau muncul seperti ini, klik Google Meet. Ini maksudnya untuk apa? Telekonferen ya, untuk video call. Klik OK kan. Nah, oke, ini udah jadi emailnya seperti ini. Oke, tim komunitas Google. Oke, hai, selamat datang di Google. Hai juga. Akun baru Anda disertai akses produk aplikasi ya. Oke, ini email dari Google-nya. Selamat selesaikan penyimpanan akun Google baru Anda. Oke, udah jadi berarti email kita ya. Ini ada kontak masuk. Jadi kalau misalnya ada email masuk, nanti munculnya di sini. Ini sosial, contoh seperti YouTube dan lain sebagainya ya. Promosi itu untuk iklan dan lain sebagainya. Oke, close. Nah, ini ada berbintang, pesan yang ditandai ya, tunda, terkirim. Ini maksudnya terkirim itu untuk email, kita mengirim email ke orang lain, pesan terkirimnya ada di sini. Draft itu yang disimpan ya, yang didrapkan selengkapnya dan lain sebagainya ini ada ya. Oke. Nah, ini ada chatting, sampah, spam ya. Ada email masuk atau misalnya bisa cek di spam. Ada juga sampah, email yang dihapus itu tersimpan di sini di sampah ya, di tempat sampah. Oke, klik lagi di kontak masuk. Ini tinggal scroll saja seperti ini, tahan, klik tahan. Oke, klik lagi di kontak masuk. Nah, ini ya, kita lari ke sini, set arahkan kursornya. Nah, inilah email saya ya, Mansur Agus 01garut@gmail.com. Bagi yang kalau lupa, kita simpan
simpan di tempat yang aman ya. Nah, ini oke, kita pastikan caranya mudah. Di blok, di drag, tahan, tahan, drag dengan klik kiri, tahan, drag ya, lepaskan, klik kanan, kemudian salin. Nah, kita pastikan di notepad. Caranya gimana tadi? Tinggal klik di sini di pencarian notepad. Oh, ada notepad ya, tinggal klik maka muncul di sini. Inilah notepad. Oke, untuk pastenya klik kanan, pilih paste. Oke, ini emailnya, ini passwordnya, gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya suka lupa atau gampang poho gitunya, babarian poho, gampang hilapna, lebih baik email ini disimpan, diamankan, itu ditulis atau apa ya, disimpan gitu ya, supaya nanti kalau misalnya login lagi di komputer lain atau login lagi di mana gitu ya, tinggal kita buka lagi emailnya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan cobakan logout ya dengan email kita dan ini passwordnya. Oke, kita coba untuk logout gimana sih caranya. Di sini klik akun dengan icon ini. Nah, klik keluar ya, klik di sini, klik biasa, klik keluar. Oke. Nah, secara otomatis ini tersimpan di sini ya. Kalau pengen hapus, caranya klik hapus. Itu kalau udah muncul di sini, kita tidak usah ketikkan lagi, tinggal klik saja emailnya. Tinggal kita masukkan passwordnya. Passwordnya apa? Yang ini tadi kita buat, Mansur Agus 12345 bintang. Oke, kita cobakan. Mansur Agus 123, tampilkan sandi. Nah, ini tampilkan ya supaya mudah. Mansur Agus 12345 bintang. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Nah, lindungi akun Anda ya. Jadi yang saya sampaikan tadi di sini nomor telepon, email pemulihan. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya supaya untuk keamanan, apalagi emailnya untuk bisnis, untuk pribadi gitu ya, lebih baik kita gunakan, cantumkan juga nomor telepon dan email pemulihan ya, nomor handphone yang aktif tentunya ya, yang bukan hanya WA saja tapi aktif nomornya itu ya, bisa telepon misalnya, bisa SMS itu ya, maksudnya aktif. Email pemulihan, email yang udah ada misalnya sebelumnya kita punya, nah jadikan email pemulihan gitu ya. Kalau pengen menambahkan, klik perbaharui, kalau tidak langsung saja ya klik konfirmasi. Kayak ini ya, email yang tadi udah jadi, kita udah benar, ini emailnya, ini passwordnya gitu. Oke, kira-kira seperti itu, sangat mudah kan, gampang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pembelajaran hari ini, cara membuat email. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.